Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan plugin Emmet ya. Kita akan coba gunakan custom attribute. Jadi apa itu custom attribute gitu ya? Kalau sebelumnya kita menggunakan ID dan class, itu pun merupakan atribut dari tag milik HTML-nya gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada custom attribute. Custom attribute itu seperti apa sih? Contohnya di sini misalkan ada meta ya. Di sini ada meta name. Nah, ini kan custom attribute juga gitu ya. Nah, misalkan kalau kita ketahui bahwa di dalam sebuah form misalkan gitu ya, ada input. Nah, seperti ini kan ada tipenya, ada name-nya, ada value-nya kan biasanya kalau input itu. Nah, supaya cepat kita bisa seperti ini ya. Memberikan nama dan value atau tipenya. Nah, misalkan saya mau bikin kayak tadi, ada input, terus ada tipenya, ada name-nya, ada value-nya gitu ya. Nah, di sini saya tinggal masukkan seperti ini. Input, atributnya apa gitu kan. Nah, untuk mendefinisikan atributnya itu menggunakan kurung siku. Nah, seperti ini. Misalkan tadi yaitu adalah yang pertama tipe kan. Tipe, kemudian kita tulis seperti ini. Tipe teks gitu. Kemudian saya mau tambahkan yang kedua itu adalah setelah tipe name. Berarti name. Kemudian di sini misalkan username gitu ya. Dan yang terakhir itu ada value. Value-nya misalkan saya mau bikin Afif gitu. Nah, seperti ini, tinggal kita klik enter. Tuh, otomatis ya. Jadi ada input, tipenya teks, name-nya username, dan value-nya Afif. Nah, ini custom attribute gitu ya. Selanjutnya, yaitu ada teks. Dari tadi kan kita hanya membahas tentang tag, kemudian atributnya. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngasih teks di dalam tagnya itu gimana? Contoh kita mau bikin button, misalkan gitu ya. Di dalam button itu ada tulisan misalkan submit gitu kan. Supaya cepat gimana gitu ya. Nah, otomatis kita bisa bikin kayak gini kalau pakai Emmet. Button teksnya mau apa gitu kan. Untuk membuat teks itu menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Jadi kurung kurawal. Kemudian teksnya mau apa? Misalkan tadi yaitu submit gitu ya. Submit. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik enter. Tuh, di dalam button ada tulisan submit sekarang gitu ya. Kemudian selain itu saya juga mau ngasih teks, misalkan kan kalau kita lihat di bagian bawah sebuah login form itu kadang-kadang kita ada kalau belum punya akun kita bisa bikin akun gitu ya. Jadi saya mau bikin kayak gini, misalkan ada tag P ya. Kemudian di dalamnya sudah punya akun gitu ya. Terus kan biasanya ada button ya untuk ke halaman registrasi gitu kan. Berarti kita bikin kayak gini aja, registrasi di sini gitu ya. Registrasi. Nah, yang kata-kata di sininya itu kita menggunakan sebuah hyperlink kan biasanya gitu ya, menggunakan tag A gitu. Nah, di sini berarti A ya. Kita buka A. Seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ya tulisannya di sini. Nah, saya mau bikin kayak gini gitu ya. Gimana caranya? Kalau pakai Emmet gampang gitu ya. Berarti kalau kita lihat telusuri yang pertama ada P ya. Kemudian di dalam P itu ada tulisan sudah punya akun. Sudah punya akun gitu kan. Tanda tanya. Kemudian registrasi. Kemudian baru setelah itu saya mau bikin di dalamnya berarti ada tag A ya, di sini sibling ya. A, kemudian di dalam A itu ada teks di sini. Nah, seperti ini kita akan coba enter ya sekarang. Tuh, otomatis ya.
Di sini sama gitu ya. Cuman kalau menggunakan emmet itu udah otomatis ada hrefnya gitu ya. Nah, kalau di sini belum gitu. Itu pun menjadi satu kelebihan gitu ya. Lebih cepat lagi gitu. Selanjutnya yaitu ada item numberings gitu ya. Jadi misalkan nih saya mau bikin table gitu ya. Di dalam tabelnya itu saya mau bikin TR. Kemudian di dalam TR-nya saya mau bikin TD, ada 5 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya di dalamnya mau ngasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, tapi kan tadi nomornya masih diketik manual gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kemudian gunakan teks. Tadi kan kita udah belajar teks gitu ya. Berarti kurung siku. Nah, saya mau masukin di sini 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Tuh kan jadi satu semua gitu ya. Nah, untuk item numberings itu kita bisa menggunakan tanda dolar di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, sekarang kita lihat hasilnya. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang di dalam TD-nya ya. Kalau tadi kita menggunakan satu jadi satu semua, kalau menggunakan dolar itu akan berurutan gitu ya. Berurutan. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Selain itu, ini juga bisa kita terapkan di dalam atribut. Contoh misalkan gitu ya, saya punya UL ya untuk membuat list ini ya. Kemudian saya punya LI. Di dalam LI ini saya mau bikin kelas ya, di mana kelasnya itu untuk merepresentasikan LI-nya. Misalkan saya mau bikin LI-nya jadi 5 gitu ya, berarti kali 5 gitu. Kemudian di dalam setiap LI-nya itu saya punya kelas namanya item gitu. Item, kemudian saya pengen ada numbering-nya gitu. Jadi ada LI dengan kelas item 1, LI dengan item 2 gitu ya. Kemudian LI dengan kelas item 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya tinggal tuliskan berarti tadi ya tanda dolar. Nah, seperti ini tinggal saya klik enter. Tuh, otomatis di dalam kelasnya sekarang jadi item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 gitu ya. Nah, ini bisa digunakan juga untuk atribut. Selanjutnya adalah implicit tag names. Jadi misalkan kalau tadi saya ketik seperti ini .header, otomatis nanti keluar bakal jadi div class header gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya ketiknya kayak gini, UL, kemudian saya punya anak. Kalau saya ketik header, apa yang akan muncul? Harusnya kan kalau berdasarkan teori sebelumnya itu UL lebih dari .header, berarti di dalam UL-nya ada div kelasnya header. Tapi kalau kita lihat, perhatikan gitu ya. Kita enter di sini. Tuh, munculnya justru jadi UL LI, bukan div ternyata ya. LI malah keluarnya, punya kelas header. Nah, ini kenapa? Maksudnya implicit tag names itu kalau kita bikin yang tadi ya ada header misalkan gitu ya, itu dia akan menyesuaikan gitu terhadap kelas parent-nya. Kalau kelas parent-nya adalah body, otomatis yang dibuat adalah div gitu. Kalau misalkan parent-nya adalah UL tadi, otomatis yang dibuatkan adalah LI gitu. Kalau misalkan saya table ya, ini harusnya kalian udah bisa tebak. Kalau saya tulis table kayak gini, terus saya tulis .row. Nah, otomatis di dalamnya bukan div class row, tapi tr class row gitu ya. Nah, ini udah keren berarti ya, udah canggih. Kalau saya ketik lagi kayak gini, lebih besar dari lagi, kemudian saya tulis kolom. Nah, kita enter. Tuh, bukan div class row, kemudian div class kolom, tapi jadi tr class row, td class kolom gitu ya. Nah, ini kemudahan kita dalam menggunakan plugin Emmet ya, menggunakan implicit tag names. Selanjutnya ada grouping. Nah, grouping ini jadi kita bisa ngegroup kayak gini. Misalkan di dalam div itu ya saya punya header tadi ya. Misalkan kayak gini header, kemudian saya punya footer misalkan gitu ya.
Nah, kayak gini di dalam header itu ada table. Misalkan gitu ya. Kemudian ada TR-nya. Kemudian ada TD. Saya butuh 5 misalkan gitu ya. Kayak gini, di footer itu ada tag P misalkan gitu ya. Nah, kita kan lumayan ribet ya kalau kayak gini begitu. Nah, kita bisa bikin sebetulnya kalau misalkan tadi itu berarti kan div. Kalau seperti ini berarti selanjutnya ada header gitu ya. Header, terus di dalamnya ada table. Kemudian di dalamnya ada TR, terus ada TD kali 5 gitu ya. Terus saya mau bikin footernya gitu ya. Bikin footernya gimana gitu kan. Nah, ini kita bisa menggrouping. Kalau misalkan saya mau bikin footer, terus saya kasih lebih dari lagi, footernya jadi di dalam TD dong gitu ya. Bukan di sejajar dengan headernya gitu. Saya pengen sejajar dengan headernya. Kalau saya sibling berarti kan kita sibling di sini. Dia akan sibling dengan TD gitu si footernya, bukan dengan header. Nah, untuk itu ya ada yang namanya grouping gitu ya. Grouping itu gimana? Jadi kita menggunakan kurung seperti ini gitu ya, kurung biasa. Nah, ini di group dulu, kemudian baru setelah itu kita tambahkan di sini ya. Kita sibling dengan footer. Kemudian di dalam footer ada apa? Ada P gitu ya. Nah, di sini kalian bisa tulis seperti ini ya, ada kurungnya, atau kalian boleh tulis juga langsung aja gitu kan, karena nggak ada sibling yang lain gitu setelah footer gitu ya. Nah, seperti ini, cari yang emmet abbreviation. Tuh, otomatis ya, kita scroll ke bawah, coba sama ya dengan yang atas itu. Nah, ini jadi lebih mudah gitu ya, itu menggunakan grouping. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan climb up. Climb up itu gimana? Misalkan saya punya div gitu ya. Terus di dalamnya saya mau bikin PA gitu. Kemudian ada span misalkan gitu ya di dalam P-nya. Kemudian di luar P-nya saya mau bikin P lagi gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya bisa aja kayak tadi gitu ya. Misalkan berarti kalau mau bikin kayak gini tinggal di sini saya mau tuliskan div ya. Berarti kemudian punya anak P. Di dalam P ada span gitu ya. Di dalam P ada span. Terus saya grouping kan gitu ya. Saya grouping. Terus saya sibling dengan P gitu kan. Nah, ini kemudian saya cari yang emmet abbreviation-nya. Nah, ini kan sama gitu ya. Tapi ada cara yang lebih simpel gitu sebetulnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di sini. Setelah span, itu saya mau keluarin gitu kan. Untuk mengeluarkannya itu menggunakan climb up. Jadi pindah ke parent-nya gitu. Pindah ke atas gitu istilahnya gitu ya. Berarti dia akan sejajar dengan parent-nya kalau saya tulis di sini. Itu menggunakan tanda seperti ini ya. Nah, di dalamnya ada P, di dalamnya ada span, tapi saya mau sejajar dengan PA gitu. Yang selanjutnya tadi itu adalah P lagi kan gitu ya. Berarti kalau seperti ini kita lihat tuh ya, sama aja sebetulnya gitu ya. Jadi kalau nggak pakai grouping ya pakai yang tadi gitu. Kita bikin contoh yang lain, contohnya table misalkan gitu ya. Di dalam table ada TR, kemudian di dalam TR saya butuh TD 5 gitu ya. Nah, saya mau pindahin ke atas lagi gitu ya. Setelah bikin TD 5 ini pindah ke atas lagi ada TR lagi gitu ya. Di dalam TR-nya saya bikin TD lagi 5 lagi gitu ya, kali 5. Nah, seperti ini. Tuh, otomatis gitu ya. Jadi nggak harus di grouping gitu. Bisa pakai climb up ini gitu ya. Atau saya pengen misalkan ya, di sini nggak TD lagi, tapi setelah ini saya mau bikin table lagi justru. Ya. Kalau mau bikin table lagi otomatis kan kalau saya bikinnya di sini gitu ya. Terus di dalamnya ada TR. Di dalam TR-nya ada TD kali 5 gitu ya. Kayak gini. Nah, jadi si table-nya masih di dalam table gitu kan. Saya pengennya sejajar. Ya udah, kasih aja 2 berarti tandanya gitu ya. Jadi kayak gini, otomatis dia akan sejajar dengan table yang pertama. Kita lihat. Tuh ya, jadi ada table, kemudian TR, TD.
kemudian tabelnya ditutup, ada tabel baru ya. Di dalamnya sama ada TR, ada TD juga. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk video terkait dengan penggunaan plugin Emmet ya. Lumayan sakti ternyata plugin Emmet ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.